فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada tamyiz. Ma ta'rifut tamyiz? Indaka Ibrar. Al-ismul mansub al-mufassiru lima stabhama minan zawat wan nisab. Nah, bedanya dengan hal apa, Maulana? Kalau hal menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari keadaan atau hayat, sedangkan tamyiz menjelaskan yang belum jelas dari suatu adat atau apa, zawat atau nisbah. Nah, dari pengertian ini kita ketahui bahwasanya tamyiz terbagi menjadi dua pembagian pokok, yaitu tamyizul zawat atau tamyiz mufrad dan tamyiz jumlah. Nah, berkaitan dengan zawat yang masih mubham, zawat yang belum jelas, yang butuh untuk diterangkan dengan tamyiz, kemarin ada berapa jenis? Mukasya. 3 apa saja? Adat, miqdar, syibhul miqdar. Sudah. Nah, misal yang kurang satu lagi, maka nafarkan far'an lit tamyiz. Berarti ada 4. Nah, sesuatu yang mubham dari zawat, ada 4 jenis. Adat untuk jumlah atau bilangan. Bilangan ini pun untuk yang masuk kategori tamyiz yang mansub hanya dari hitungan berapa sampai berapa alif. Dari hitungan 11 sampai 99. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada mubayyin li ibhamin nisbah. Baik. Jenis tamyiz yang kedua, akhwat. Nah, dikenal dengan tamyizul jumlah. Yang ini pun terbagi menjadi beberapa jenis yang dikenal juga dengan tamyiz nisbah. Nah, yaitu tamyiz yang mengangkat ketidakjelasan suatu nisbah di dalam jumlah sebelumnya. Nah, sesuatu yang menjelaskan nisbah yang belum jelas itu diterangkan di sini beberapa bentuknya.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal mubayyinu li ibhamin nisbah imma muhawwalun 'anil fa'il wa imma muhawwalun 'anil maf'ul aw 'an ghairihima aw ghairu muhawwal. Ini ringkasnya. Baik, berarti ada 4. Kita ambil yang pertama, ya, sesuatu yang menjelaskan ketidakjelasan suatu nisbah itu kemungkinannya muhawwalun 'anil fa'il. Nah, perubahan dari fa'il. Nahwu, contohnya perhatikan ikhwan. Tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa'a Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Ini contohnya persis seperti yang di Jurumiyah. Nah, perhatikan. Tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran. Apanya? Nah, nisbah. Nah, tasabbub kepada Zaid itu apanya? Masih belum jelas. Apakah air matanya atau darahnya? Oh, ternyata yang diinginkan di sini apa? Araqan, keringatnya. Baik. Nah, di sini ya kawan, asal dari araq, keringat itu kan dia sebagai apa? Fa'ilnya berarti. Yang kemudian didhafahkan kepada si Zaid. Kalau kita mau ubah tasabbaba araqu Zaidin. Tasabbaba araqu Zaidin. Maka di sini jelas bahwasanya araq kedudukannya sebagai fa'il. Nah, ketika dia diubah ke dalam bentuk tamyiz sehingga dia mansub, maka ini yang disilakan dengan muhawwal 'anil fa'il. Tasabbaba fi'il madhi, nama Zaidun fa'ilnya, araqan tamyiz. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 2. 6. Araqan tamyiz li ibhami nisbatit tasabbub ila Zaid. Karena tidak jelas penisbatan tasabbub kepada Zaid itu apa kalau tanpa ada keterangan araqan. Wa asluhu tasabbaba ay tahaddara irqu Zaidin. Bercucuran atau araqu apa? Bercucuran tahaddara araqu Zaidin. Bercucuran keringatnya si Zaid. Ini asalnya. Fahuwila al-isnadu 'anil fa'ili ila al-mudhafi ilaih. Maka diubahlah penyandaran dari fa'il kepada mudhaf ilaih. Naam. Langsung menjadi apa? Tasabbaba Zaidun. Faqila tasabbaba Zaidun. Fahasal al-ijmal min nisbati tasabbub ila Zaid min ay jihatin hu. Maka terjadilah ijmal, yaitu ketidakjelasan, sesuatu yang masih global. Ijmal itu kan butuh keterangan, butuh penjelasan. Nah, tentang apa nisbah tasabbub kepada si Zaid, dari sisi mana? Apa yang bercucuran itu masih membingungkan. Idlaisal maksud anna dzatahu hiyal mutasabbabah bi nafsiha. Kenapa? Karena bukanlah maksudnya bahwasanya zat si Zaid yang kemudian bercucuran. Zaid bercucuran, orangnya pada berjatuhan. Ini, nah bukan itu maksudnya. Baik. Bal syai'un minha, tapi sesuatu dari bagian si Zaid. Fa'ataita bil fa'ilil mahdhuf wa nasabtahu ala tamyiz. Maka engkau datangkanlah fa'il yang mahdhuf tadi, araq. Nah, kemudian engkau nasabkan sebagai tamyiz. Jadilah tasabbaba Zaidun araqan. Nah, pembahasannya sama seperti contoh kedua. Tafaqqa'a Bakrun syahma.
Nah, asalnya berarti apa ini? Aslinya kalau didatangkan dalam bentuk fa'il, jadinya bagaimana? Apa Sukainah? Tafaqqa'a syahmu bakrin. Nah, tafaqqa'a syahmu bakrin. Baik. Taba Muhammadun nafsan. Ini juga sama. Nah, penisbatan yang bagus pada Muhammad itu apanya? Ini belum jelas. Maka diberi tamyiz nafsan. Asalnya bagaimana aslinya? Iqbal. Taba nafsu Muhammadin. Baik. Wa qawlihi ta'ala washta'ala ar-ra'su syaiba. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Ar-ra's na'am menyala. Na'am menyala apanya? Na'am uban-ubannya. Kenapa? Kelihatan putih-putih. Baik. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Asalnya bagaimana? Yusuf. Nah, ishta'ala syaibur ra's. Baik, ini sangat jelas. Wa imma muhawwalun 'anil maf'ul. Sekarang kemungkinan yang kedua. Nah, sesuatu yang menjelaskan penisbatan yang belum jelas itu bisa hasil apa? Perubahan dari maf'ul. Aslinya maf'ul kemudian diubah menjadi apa? Menjadi tamyiz. Perhatikan nahwu wa fajjarnal arda uyunan. Nah, kami pancarkan bumi apanya? Mata airnya. Naam. Wa fajjarna al-arda. Kalau seperti ini tak masih bingung. Kemudian butuh tamyiz uyunan, yang hakikat tamyiz ini sebenarnya adalah apa? Maf'ulun bih. Karena aslinya bagaimana Zubair? Aslinya muhawwal 'anil maf'ul. Kalau tadi tasabbaba Zaidun araqan, ini muhawwal dari fa'il. Jadinya tasabbaba araqu Zaidin. Naam. Makanya kalau sekarang muhawwal 'anil maf'ul berarti dia jadinya maf'ul. Asalnya maf'ul. Tamyiznya wa fajjarna uyunal ardi. Ya. Wa fajjarna uyunal ardi. Au an ghairihima, atau dari selain keduanya. Nahu ana aktsaru minka malan. Baik. Ana aktsaru minka malan. Ini muhawwal dari selain fa'il dan maf'ul bih. Karena aslinya apa? Aslinya malan itu apa? Sebagai mubtada, ya kan? Muhawwal 'anil mubtada. Karena asalnya mali, ya, mali aktsaru minka. Baik, mali aktsaru minka. Perhatikan catatan kaki nomor 2. Baik, ada contoh ana aktsaru minka malan. I'rab dulu. Hudzaifah.
Nah, ini yang contoh ghairu muhawwal. Nah, yang muhawwal bisa muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul. Tayyib. Kemudian apa? An ghairihima muhawwal an ghairil fa'il wal maf'ul. Tayyib. Bisa muhawwal dari mubtada, contohnya ini ana aktsaru minka malan, ay mali aktsaru minka. Taib. Yang biasanya hal ini jatuh setelah isim tafdhil ya, kawan. Kalau jatuh setelah isim tafdhil biasanya dia apa? Perubahan dari mubtada. Kemudian Zaidun akramu minka aban. Perhatikan, Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia darimu. Tapi yang diinginkan bukan si Z-nya, melainkan apa? Penisbatan bapak si Zaid itu yang lebih utama. Makanya diberi keterangan aban. Jangan sampai salah paham. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu bapaknya. Nah, ini juga apa? Tadi kalau bentuknya isim tafdhil maka sudah mudah. Ini muhawwal dari apa? Asbi mubtada. Asalnya bagaimana? Abu Zaidin akramu minka. Ya kan mudah. Abinya si Zaid lebih mulia darimu. Wa ajmalu minka wajhan. Zaidun ajmalu minka wajhan. Ini juga apa? Berupa isim tafdhil. Zaid lebih bagus darimu wajahnya. Diubah ke asli bagaimana jadinya? Diubah ke asli jadinya bagaimana? Ghazi. Wajhu Zaidin ajmalu minka. Tayyib. Nah, ini muhawwal anil mubtada. Kemudian au ghairu muhawwal yang tidak dari perubahan, ya Pak. Memang aslinya orang Arab meletakkan seperti itu. Nah, tayyib. Contohnya imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an. Tayyib. Bejana itu telah penuh. Telah penuh dengan apa? Ma'an, penuh dengan air. Ini bukan perubahan dari sesuatu bentuk yang lain, tapi sejak awal orang Arab memang meletakkan seperti ini. Makanya dinamakan ghairu muhawwal. Dan mayoritas jatuhnya untuk tamyiz dan ghairu muhawwal setelah apa? Setelah bentuk-bentuk ta'ajjub. Seperti contoh kedua, walillahi darruhu farisan. Walillahi darruhu farisan. Nah, ini untuk menunjukkan ta'ajjub betapa bagusnya dia sebagai seorang penunggang kuda. Nah, ini ungkapan Arab dan ad-dar, ikhwan. Perhatikan. Baik. Untuk i'rabnya dulu. Nomor 5. Lillahi jar majrur muta'alliqan bimahdhuf khabar muqaddam darruhu mubtada muakhar wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini mudah semuanya. 6. Kemudian farisan tamyizun mamsub wa alamatu nasbihil fathah dhahirah. Dan makna ad-darru pada asalnya kawan masdar dari daral labanu yadirru wa yadurru.
ketika banyak. Asal maknanya apa? Banyak susunya. Tayyib. Wa huwa kinayatun an fi'lil mamduh as-sadir anhu. Ini kinayah untuk perbuatan yang terpuji yang muncul darinya. Dan diidhafahkannya kepada Allah. Kenapa kok walillahi darruh? Nah, ini untuk menunjukkan sesuatu yang terpuji. Dinisbahkan atau diidhafahkan kepada Allah untuk menampakkan sesuatu yang ditakjubi tadi. Nah, bahwasanya asalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengartikan lillahi darruhu farisan, ini untuk lillahi darruh tidak diartikan milik Allah susunya, tidak. Tapi apa? Lillahi darruhu farisan ay ma'ajaba fi'lah. Betapa menakjubkannya perbuatannya itu sebagai apa? Penunggang kuda. Tayyib. Ini maksudnya. Lillahi darruhu farisan. Atau untuk contoh yang lainnya yang berupa ta'ajjub yang lebih mudah dipahami, untuk yang ghairu muhawwal ikhwan, seperti misalnya contohnya ma ahsana zaidan rajulan. Ma ahsana zaidan rajulan, betapa bagusnya Zaid kelelakiannya. Sifat kelelakiannya sangat bagus. Mampu bertanggung jawab, memimpin dan seterusnya. Jadi kesimpulannya untuk tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah ini bisa kita bagi jadi dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Muhawwal ada 3 jenis: muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul, dan muhawwal an ghairihima. Tayyib. Kemudian ghairu muhawwal ini satu, biasanya untuk setelah konteks-konteks yang menunjukkan apa? Ta'ajjub. Sekarang syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Qala wa la yakunu tamyizu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam bil ma'na al-mutaqaddim fil hal. Berarti 2 syarat ini sama atau beda dengan hal? 2 syarat ini, Abah Ilyas, sama dengan syarat hal. Tayyib. Tamyiz tidak bisa kecuali dalam bentuk nakirah. Perhatikan catatan kaki nomor 6. Qaulul musannif la yakunu illa nakiratan, hadza ala madhhabil basriyin. Ini di atas madhab basriyin. Wa amal kufiyun fahum yujizuna an ya'tiya tamyizu ma'rifah. Adapun kufiyun, mereka membolehkan untuk tamyiz datang dalam bentuk ma'rifah. Wa ja'alu minhu qaulahu ta'ala illa man safiha nafsahu, illa man safiha nafsah. Ini menurut kufiyin, kawan, tamyiznya mana berarti? Talha. Nafsah. Nafsah ma'rifah atau nakirah? Dia ma'rifah. Sebab ma'rifahnya apa, Iqbal? Diidhafahkan pada dhamir, maka jadi mendapatkan kemakrifatan, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Safiha nafsahu. Ini menurut kufiyin sebagai apa? Tamyiz. Tayyib. Wa qawlahu batirat ma'isyataha. Batirat ma'isyataha. Tayyib. Ma'isyataha sebagai tamyiz. Ini menurut kufiyin. Wa dzakaru lidzalika syawahid katsirah min kalamil Arab. Tayyib. Dan beliau menyebutkan syawahid yang banyak dari perkataan orang Arab. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah,
wa hadzal ladzi qalahu al-Kufiyyun ashah fil lughati wal ma'na. Dan ini yang dikatakan oleh Kufiyyun lebih sahih dari sisi bahasa juga dari sisi makna. Nah, dan memang Ibnu Taimiyah ikhwan beberapa tarjihat dalam lughah Masya Allah. Sebagian bahithin mengumpulkan tarjihat Ibnu Taimiyah dalam lughah, di mana beliau mengkritisi beberapa pakar-pakar lughah sebelumnya. Menunjukkan memiliki kemampuan yang mendalam seputar tata bahasa Arab. Dan memang ini merupakan perkara yang sangat penting bagi talib untuk mampu, apalagi untuk menghadapi ahli bidah, demikian pula yang bergelut dalam adu hujjah. Ini harus memiliki kemampuan lughah yang kuat sehingga tidak dipermainkan oleh orang-orang ahli filsafat dengan filsafat mereka. Jadi untuk syarat yang pertama, ikhwan, syarat yang tidak muttafaq, ya tidak disepakati oleh semua kalangan ahli nahwu. Tapi hanya dari kalangan basriyin saja. Cuman, kita ikuti dulu yang di sini, ya ikuti apa yang disebutkan pengarang, bahwasanya apa? Tamyiz harus berupa isim nakirah seperti pada hal. Dan orang-orang Basriin mengatakan kalau datang dalam bentuk nakirah maka harus ditakwilkan. Kalau datang dalam bentuk ma'rifah maka harus ditakwilkan ke dalam bentuk apa? Dalam bentuk nakirah. Persis seperti permasalahan apa? Hal. Baik. Maka mereka katakan illa man safiha nafsan fatirat ma'isyatan, ditakwilkan dalam bentuk nakirah. Qala wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan nakirah tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Bil ma'na al-mutaqaddim fil hal, dengan makna sebagaimana telah lewat pada pembahasan hal. Makna tamamul kalam, bahwasanya tamyiz tidak bisa didatangkan kecuali setelah sempurnanya kalam. Maksudnya apa, Hudzaifah? Setelah terpenuhinya apa unsur musnad dan musnad ilaih. Jadi tamyiz di sini pun harus berupa fadlah, berarti intinya sebagai apa? Sebagai apa? Suatu tambahan dalam kalam. Tapi memiliki fungsi, dia bermanfaat untuk menjelaskan apa? Menjelaskan sesuatu yang masih mubham. Makanya dari si makna dia dibutuhkan. Wan nasibu li tamyiz az-zat al-mubhamah tilka zat. Baik. Sekarang ikhwan, tentang siapa yang menasabkan tamyiz. Yang bertanggung jawab atas nasabnya tamyiz itu siapa? Dikatakan oleh muallif, wan nasibu li tamyiz az-zatil mubhamah tilka zat. Yang menasabkan untuk tamyiz zat yang mubhamah adalah zat itu, zat yang diterangkan. Dan ini tidak terjadi khilaf di kalangan para nuhah.
bila khilafin, bahwasanya yang menasabkan untuk tamyiz mufrad, untuk tamyiz dzat sama namanya tamyiz dzat atau tamyiz mufrad. Yang menasabkan apa? Zat yang mubham itu sendiri. Kenapa? Karena zat yang mubham itu yang kemarin diperinci ada berapa jenis? Maulana 4 jenis tadi yang di murajaah di awal. Nah, dia kedudukannya menyerupai isim fa'il. Baik. Menyerupai isim fa'il. Kenapa? Karena dia menuntut tamyiz untuk muncul agar jelas maknanya. Seperti fa'il yang menuntut suatu perbuatan ada. Seperti misalnya indi isyruna. Dia butuh untuk apa? Munculnya tamyiz. Isyruna dirhaman. Maka dirhaman di sini sebagai apa? Tamyiz. Yang menasabkan dirhaman kalau ditanya siapa? Yang bertanggung jawab atas nasabnya dirham siapa kalian? Isyrun. Tayyib. Isyrun. Sehingga dia menyerupai isim fa'il dari sisi ini. Makanya dialah yang bertanggung jawab atas nasabnya tamyiz. Wali tamyizin nisbah al-fi'lul al-musnad. Dan yang menasabkan untuk tamyiz nisbah adalah fi'il yang disandarkan padanya. Tayyib. Dan ini pendapat Sibawayh dan para pakar nahwu yang mencocoki beliau. Seperti pada contoh Taba Muhammadun nafsan. Berarti yang menasabkan nafsan siapa kalau ditanya? Ismail. Taba fi'ilnya. Fi'il Taba. Tayyib. Atau yang menyerupai fi'il seperti diubah bentuknya Zaidun mutasabbibun araqan. Zaidun mutasabbibun araqan. Yang menasabkan araqan siapa Ali? Pada contoh Zaidun mutasabbibun araqan. Mutasabbib. Baik dalam bentuk isim fa'il. Qala wa la yataqaddamu tamyizu ala amilihi mutlaqan. Berikutnya ikhwan tentang hukum apakah boleh tamyiz di depan dari amilnya. Dikatakan di sini tidak boleh tamyiz mendahului amilnya secara mutlak. Baik, tidak boleh. Seperti contoh indi isyruna dirhaman, tidak boleh apa? Diubah indi dirhaman isyrun. Tidak bisa. Tapi tamyiz harus setelah apa? Amilnya. Kenapa? Karena tujuan dari tamyiz adalah mengangkat ketidakjelasan yang ada pada zat atau nisbah. Maka ini tentunya bisa tercapai kalau dia setelahnya muncul. Ya, munculnya setelah zat tersebut atau nisbahnya. Baik. Ini pembahasan tentang tamyiz. Perhatikan untuk catatan kaki di sini. Berkaitan dengan yang menasabkan untuk tamyiz zat. Tadi apa yang menasabkan untuk tamyiz zat? Mukasyah. Yang menasabkan pada tamyiz zat apa? Zat itu sendiri, zat yang diterangkan. Kalau ditanya kenapa kok dia bisa menasabkan, padahal itu isim jamid. Karena dia menyerupai fa'il, menyerupai isim fa'il.
yang menuntut adanya suatu kejadian. Fa idza qulta indi shibrun arda fa ardan tamyizun fa ardan tamyizun an-nasibu lahu shibrun. Ini jelas. Kemudian untuk tamyiz nisbah, taba Muhammadun nafsan fa nafsan tamyizun nas tamyiz an-nasibu lahu taba. Ini di komah bagus ya, sehingga tidak bablas bacanya. Fa nafsan tamyizun komah an-nasibu lahu taba, sehingga enak memahaminya. Nah, berkaitan dengan masalah tamyiz tidak boleh dikedepankan. Fala yuqalu indi ardan shibrun, tidak boleh. Wala nafsan taba Muhammadun. Kenapa kok tidak boleh dikedepankan tamyiz atas amilnya? Li'annal maqsuda min at-tamyiz huwa al-ibhamu awalan thumma tafsir. Dikarenakan maksud dari tamyiz adalah menyebutkan secara mubham terlebih dahulu, ya, menimbulkan ketidakjelasan untuk tanya-tanya sehingga timbul pertanyaan, thumma tafsir, kemudian baru dijelaskan. Nah, seperti contoh-contoh di depan, taba Muhammadun, ini kan masih mubham, kemudian diberi penafsiran nafsan. Nah, berarti dari sini ya kawan, nah, ada hubungan dekat antara tamyiz dan hal. Tayyib, di mana tamyiz dan hal memiliki beberapa kesamaan dan ada perbedaan. Coba disimpulkan tentang apa hal dan tamyiz sama dari sisi apa? Yang pertama apa? Keduanya isim, al-ismu. Naam. Kemudian kedua-duanya sama-sama harus berupa nakirah. Yang ketiga sama-sama fadlah. Nah, sama-sama fadlah karena munculnya setelah tamamul kalam. Baik. Kemudian yang keempat sama-sama mengangkat kemubhaman. Berarti ini 4 kesamaan antara tamyiz dan hal. Nah, sama-sama isim, sama-sama nakirah, sama-sama fadlah, sama-sama berfungsi mengangkat kemubhaman. Cuman kemubhamannya apa? Inilah yang menjadi perbedaannya. Baik. Sehingga dari perbedaan pun kita bisa simpulkan, kalau tamyiz mengangkat kemubhaman dzat atau nisbah, sedangkan hal mengangkat kemubhaman apa? Ibrar, hayat, kondisi atau keadaan. Baik. Kemudian untuk tamyiz, ya kawan, perbedaan yang kedua, bahwasanya tamyiz tidak bisa kecuali dengan isim yang sharih, berbeda dengan hal. Kalau hal kemarin kan bisa dengan berupa apa? Jumlah, ya kan? Bisa berupa jumlah, bisa berupa muawwal bisharih. Ini 4 kesamaan dan 2 perbedaan. Ingat-ingat. Barakallahu fiikum, naktafi biha.